Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubbadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanin qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi zidhu syarafan ya Rabb wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra. رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasair sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din. Lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam, hadrati sultanil awliya watil a'zam qutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi, Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib, Sayyidi Syekh Muhammad Samban, Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq,
Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolha Kalisab, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Syekhina wa Maulana Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bedawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asdawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wira Tanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayyadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyati syifa was sihah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, Bang Hendrik rombongannya pada kemana lagi? Mana? Bang Awing mana? Kagak ada kabar. Mas Wahyu? Sama juga. Lah coba, emang kagak nyamper. Mbak Ipul dari Rawabebek jam 3. Ya bini mah jangan pakai disebut dah. Bang Rijal, lah yang lain Bang Norman pada kemana? Bang Denny pada? Hah? Bang Tona, temennya mana Bang Tona? Bos mana bos? Bos. Bang Muklis sendiri. Sehat atau sehat? Lah, dari Ramadan kagak nongol-nongol. Kita cariin aja mana Bang Muklis ini. Pakai serah kitabnya, pakai serah. Ada kitabnya, ada. Ada kitabnya. Bang Budin, halaman berapa ya bacanya ya? Hah? 154. Bacanya yang mana Ustaz? Oh. Kalau yang cetakan kitabnya umur berapa? 36. Kiai udah ketemu Kiai? Bacanya. Bang Jabal udah ketemu? Bang Muklis ada kitabnya Bang Muklis? Ada. Itu samping Bang Muklis siapa itu? Oh, Darul Bebek. Bang Mantar udah ketemu? Bang Ridwan udah? Pakai serah? Bib, udah ketemu Bib? Oh. Ibu-ibu belakang udah ketemu? Nah. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 154, yang pakai cetakan kitab nomornya 36. Iya.
Bacanya 8 baris dari bawah. Iya, itu dia. Bang Topik, Bang Dika udah ketemu? Udah. Lah Bang Dika mana? Pindah ke depan. Keren pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ammal hasadu fahuwa iradatu zawali ni'amillahi an akhikal muslimi mimma lahu fihi solahun. Udah tuh. Gimana Om Budin? Jelas? Wa ammal hasadu, hal kedua yang harus kita buang dari hati kita, yang harus kita hilangkan dari hati kita, yaitu sifat hasad. Apa? Oh ibu, itu kalau baru dikit namanya hasad. Kalau udah kebangetan hasud gitu. Hasad. Orang yang punya sifat hasad disebutnya hasid. Hasid nanti ditasrif lagi jadinya hasud gitu. Kalau udah kebangetan hasadnya. Fahuwa iradatu zawali ni'amillahi an akhikal muslimi. Hasad artinya menginginkan agar nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu yang muslim hilang. Pengen agar nikmat yang Allah berikan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita hilang. Itu namanya hasad. Gimana Ustaz? Mimma lahu fihi solahun, yang nikmat itu terdapat kebaikan di dalamnya. Yang nikmat itu terdapat kebaikan di dalamnya. Apa Bang Budin? Teman kita punya mobil, punya motor,
dipakai ngaji, dipakai ziarah, dipakai buat kebaikan. Kita pengen agar mobilnya hilang, itu namanya hasad. Kalau mobilnya dipakai buat jalan-jalan mulu, dipakai buat maksiat mulu, kita pengen biar hilang, itu bukan hasad, bukan. Jadi hasad itu pengen agar nikmat teman kita yang di dalamnya terdapat kebaikan hilang, itu baru hasad. Apa Ustaz? Ada teman kita namanya Mang Haji Udin, duitnya banyak, isik-isik infak, isik-isik sedekah. Kita ngarepin agar duitnya hilang, itu namanya hasad. Gimana Om Manta? Kalau duitnya dipakai buat nyawer mulu mah kagak hasad namanya. Gitu tuh. Jadi bukan cuma sekedar pengen agar nikmat teman kita hilang dong, bukan. Ada catatannya, yang di dalamnya terdapat kebaikan, itu baru hasad. Justru kalau dipakai buat maksiat mulu, emang kudu hilang. Kalau bisa mah, biar dia berhenti maksiatnya. Udah tuh Muhammad, jadi paham ya hasad ya. Kalau ada orang kaya, pelit, infak kagak, sedekah kagak, zakat kagak, kita arepin biar hartanya hilang, itu mah nggak jadi masalah itu. Bukan hasad itu, bonggan, pelit gitu. Apa Kiai? Ya itu tadi. Kalau di dalamnya nggak ada kebaikan kan berarti bukan hasad namanya. Iya, berarti bukan hasad namanya itu. Pokoknya kalau yang hasad, kita pengen agar harta orang lain yang muslim yang di dalamnya ada kebaikannya hilang, itu hasad namanya. Kalau bukan harta orang muslim, bukan hasad sebutannya. Ntar ada itu, ntar. Gitu. Gimana Ustaz? Baru denger ya? Pukul rata aja udah. Ya kan, daripada orang-orang lain yang punya harta banyak tapi dipakai maksiat mulu, kan mendingan kita yang punya harta banyak. Kita mah kali, kalau kita yang punya mah kita pakai buat ngaji, buat sedekah, kita pakai buat ke Wali Songo, kita pakai buat ziarah kemana aja, ke Suralaya. Nah yang kayak begitu itu nggak hasad namanya. Daripada orang lain yang punya dipakai buat maksiat mulu, kemudian kita dah. Itu yang kayak begitu bukan hasad namanya. Apa pakai serak? Begitu. Udah tuh, jelas. Jadi jangan salah paham Ustaz ya. Jangan dipukul rata aja. Fa in lam turid zawalaha anhu walakin turidu li nafsika mitlaha fahuwa ghibtatun. Jika kamu tidak ingin hartanya hilang, tapi kamu ingin agar kamu juga punya harta yang sama kayak orang itu, fahuwa ghibtatun, maka itu namanya ghibtah. Itu tadi Kiai, kalau hasad kan pengen agar nikmat orang lain hilang.
Kalau ghibtoh nggak pengen harta orang lain hilang, tapi kita pengen agar kita juga punya yang sama kayak dia, itu ghibtoh namanya. Makanya hasad itu ada 4 modelnya. Hasad itu ada 4. Apa? Ada 4. Ustaz tadi sebutin Ustaz. Nggak tahu. Yang pertama itu tadi, pengen agar nikmat orang lain hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, pengen agar harta itu dipindahkan ke orang yang lain. Jangan Bang Andika yang dapat, biar Mama Anta aja, begitu tuh. Itu hasad model kedua tuh. Pokoknya asal jangan Bang Ipul yang dapat udah. Siapa kek yang terima, yang penting jangan dia, gitu. Itu hasad tuh. Hasad model kedua. Apa itu? Yang ketiganya modelnya, dan ini yang paling jahat nih. Yang paling jahat. Pengen agar harta orang itu pindah ke kita. Kalau emang enggak pindah ke kita, minimal dia juga enggak punya. Itu yang ketiga tuh, paling jahat. Kalau emang saya kagak dapat, udah jangan sampai ada yang dapat lagi. Sama-sama kagak dapat gitu. Oh. Paling jahat. Kalau yang pertama kan modelnya, yang penting Bang Andi jangan nerima, siapa kek yang nerima, itu tuh. Yang pertama, itu paling ringannya. Yang kedua, minimal kalau emang saya kagak dapet, jangan sampai dia yang nerima. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yang ini, pengen agar harta orang itu pindah ke kita. Yang ketiganya baru, nggak pengen harta orang itu hilang, tapi minimal kita juga punya yang sama kayak dia. Itu yang keempat. Hasad itu bentuknya ada 4. Ntar kalau pengen lengkapnya, lihat kitab Ihya Ulumuddin tentang hasad. Nah yang keempat itu sebutannya ghibtoh. Kita pengen kayak orang-orang. Dia punya mobil, kita juga pengen punya mobil. Dia punya TV, kita juga pengen punya TV. Itu namanya ghibtoh. Apa Pak Nika? Bahwa ghibtoh. Wa ala hadza yuhmalu qauluhu sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi itnataini. Berdasarkan keterangan ini, maka bisa diambil kesimpulan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi itnataini. Hasad itu hanya diperbolehkan terhadap 2 hal.
Jadi kalau pengen hasad cuma 2 yang boleh. Ini maksudnya gibto nih. Maksudnya gibto. Kama jaa fil khobari, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam khobar. Ai la gibtota illa fi dzalika. Artinya tidak ada gibtoh kecuali terhadap yang demikian. Jadi kita boleh hasad terhadap 2 hal. Apa aja? Ustaz. Apa aja itu? 2. Apa? Pengen kayak orang-orang. Pengen kayak orang-orang kali. Yang pertama, ada orang yang bisa baca Quran dan paham Al-Quran. Dia terapkan Al-Quran itu dalam kehidupannya. Dia baca Al-Quran setiap hari, siang malam dia baca. Isi kandungan Al-Quran dia terapkan dalam kehidupannya. Itu boleh tuh, hasad sama orang begitu. Gibtoh sama orang begitu, boleh. Hah? Iya, sampai kapan kita bisa kayak dia begitu? Ngaji baca Al-Quran tiap hari, siang malam baca Al-Quran terus. Sampai kapan kita bisa kayak dia? Itu boleh tuh sama orang yang begitu. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Ada orang yang dikasih harta melimpah oleh Allah, dia habiskan hartanya untuk kebaikan. Itu boleh tuh. Gibto sama orang begitu. Untuk kesirian. Iya. Enak ya dia mah punya harta buat sedekah mulu, sampai kapan kita bisa kayak dia? Gitu. Enak ya dia mah punya motor bagus, punya mobil bagus buat ngaji mulu, sampai kapan kita bisa kayak dia? La hasada illa fi itnataini. Hah? Apaan? Syirik. Orang kampung mah nyebutnya syirik aja begitu. Kalau tadi kalau kata pakai serak kesirian itu. Mantap. Ya kan sebutannya nikmat Allah. Bisa baca Al-Quran, bisa paham Al-Quran, itu pun nikmat Allah. Kita pengen kayak orang itu bisa ngamalin Al-Quran dalam kehidupannya, itu namanya gibtoh. Apa Ustaz? Kalau undangannya banyak, itu nggak boleh Ustaz. Sampai itu Ustaz undangannya banyak amat ya, sampai kapan gitu kayak dia. Udah tuh. Ada 2 yang dibolehkan. Fa'abbaro anil gibtoti bil hasadi ittisa'an limuqarabatihima. Maka kalimat gibto dijelaskan dalam hadis ini dengan menggunakan kata hasad karena saking dekatnya 2 makna dari kalimat tersebut. Kenapa di sini Rasul pakainya kata-kata hasad, bukan langsung pakai gibtoh? Karena gibtoh sama hasad itu artinya deket, mirip-mirip artinya.
Bedanya cuma tadi, kalau hasad mah ngarepin agar nikmat orang lain hilang, kalau ghibtoh kagak ngarepin hilang, cuma kita pengen punya yang sama kayak dia. Itu ghibtoh. Artinya mirip. Makanya di sini Rasul pakainya kalimat hasad. Bukan gitu. Fa in lam yakun fiha sholahun fa aradta zawalaha anhu fadzalika ghiratun. Jika dalam nikmat tersebut tidak ada kebaikan, kemudian kamu ingin agar nikmat itu hilang, fadzalika ghiratun, itu namanya cemburu, iri. Apa? Cemburu namanya, ghiratun. Hah? Disumpahin. Disumpahin. Biar habis. Cemburu namanya itu, bukan hasad. Dan itu tidak dilarang kalau di dalamnya tidak ada kebaikannya. Pokoknya yang namanya hasad kalau nikmat yang dimiliki seseorang itu ada kebaikannya. Kalau nggak ada, namanya cemburu, ghiro, bukan hasad. Dan itu nggak jadi masalah. Fahada huwal farqu baina hadhil khisali. Maka ini perbedaan di antara hadhil khisali, beberapa hal ini. Tadi tuh ada 3 ya, ada hasad, ada ghibtoh, ada ghiro. Yang nggak boleh itu hasad. Kalau ghibtoh dan ghiro itu nggak masalah. Apa Ustaz? Jelas itu. Pakai serak? Jelas. Ini baru penjelasan tentang hasad ya. Maknanya. Biar kita nggak salah paham. Jadi nggak semua begitu kita pengen harta orang lain hilang, itu belum tentu hasad. Tergantung. Kalau memang di dalamnya ada kebaikannya, itu hasad. Kalau harta itu nggak ada kebaikan buat orang tersebut, itu giroh namanya. Iya, dia mah nggak dilarang. Yang nggak boleh itu hasad. Enggak, gaya ulah hasanat. Yang yakulul hasanat itu cuma hasad doang. Bahkan kalau bisa mah emang hilang bener. Kalau bisa. Bang Ridwan punya duit banyak. Cuma gara-gara punya duit setiap malam main mulu. Sumpahin biar bures habis hartanya. Itu bukan hasad. Itu namanya giroh namanya. Daripada dia punya duit jadi maksiat mulu, udah mendingan habis aja hartanya. Jadi berhenti maksiat. Itu giroh namanya. Apa Ustaz? Lagian emang artinya ya kul hasanat gimana Ustaz? Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatoba. Emang artinya bagaimana? Pahala kebaikan hilang.
Kalau saya mau beda itu pahamnya Ustaz. Innal hasada ya'kulul hasanati. Orang kalau udah hasad, kita mau jangankan apa kita salah, kita bener kok masih salah aja sama dia. Ya'kulul hasanati. Pokoknya kebaikan kita kagak ada nilainya, habis sudah. Apaan? Kalau saya itu, kalau saya. Pokoknya orang kalau hasad, jangankan sampai kita galakin, kita bawain duren, tetap aja kagak ada nilainya, dibuang sama dia. Apaan? Hasad. Kita bagi salah, paling ada maunya gitu. Kita kagak bagi salah, apalagi. Namanya gue orang hasad. Wa amma diddul hasadi pan nasihatu. Adapun lawan hasad itu namanya nasihat. Nasihat artinya wahia iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala ala akhikal muslimi. Akhikal muslimi mimma lahu fiha sholahun. Nasihat artinya ingin agar nikmat yang dimiliki oleh saudaramu yang muslim dan di dalamnya terdapat kebaikan kekal dan lestari. Nasihat bukan nasihat ngasih ceramah, Ustaz, bukan. Nasihat artinya pengen agar harta orang lain terus kekal, jangan sampai hilang. Itu nasihat namanya, lawanannya. Udah. Fa'in qila, jika ada yang bertanya, kaifa na'lamu anna lahu fiha solahan au fasadan linan sohahu au nahsudahu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pada harta tersebut terdapat kebaikan atau kerusakan? Linan sohahu au nahsudahu. Agar kita bisa menerapkan nasihat atau sebaliknya kita terapkan hasad. Yang mana nih? Bagaimana kita tahu bahwa harta orang itu, bahwa nikmat yang dimiliki orang itu ada kebaikannya atau kerusakannya? Bagaimana caranya? Fa'lam annahu qad yakunu lana ghalibuz zanni bidzalika. Maka perlu kita ketahui bahwasanya hal tersebut qad yakunu lana ghalibuz zanni bidzalika. Annahu qad yakunu lana ghalibuz zanni, bahwa pengetahuan ini munculnya berdasarkan ghalibuz zanni, sangkaan yang lebih kuat bidzalika terhadap yang demikian. Pokoknya kita bisa ada mana yang lebih kuat sangkaan kita. Kalau kelihatannya orang itu ibadah mulu, ngaji mulu, berarti harta yang dia miliki atau nikmat yang dia miliki ada kebaikan di dalamnya. Kalau emang sekiranya kita lihat orangnya main mulu, berarti kita bisa simpulkan bahwa hartanya di dalamnya terdapat kerusakan. Cukup. Jadi
kita bisa tahu apakah harta orang itu terdapat kebaikan atau kerusakan dengan cara sangkaan yang kuatnya yang mana. Tinggal kita lihat aja kesehariannya. Kalau sekiranya dia sama ibadah malas, sama ngaji awang, berarti harta yang dia miliki nggak ada kebaikan di dalamnya. Udah, kalau gitu boleh kita hasad sama orang yang begitu. Tadi itu sebutannya giroh. Apa guys? Wa ghalabatu dzanni minna tajri majral ilmi fi hadhil mawadhi'i. Dan munculnya sangkaan yang kuat pada diri kita akan timbul mengikuti ilmu kita pada masalah ini. Kuatnya sangkaan yang muncul pada diri kita akan timbul sesuai dengan ilmu yang kita punya. Tadi tuh tergantung gimana kita kenal orang itu. Makanya caranya tinggal kita lihat aja kesehariannya. Tumma in ishtabaha alaika fala turidanna zawali ni'matin an ahadin minal muslimina au baqo'ah. Kemudian jika hal ini samar atasmu, nggak ketahuan dah, ngaji kita lihat rajin, tapinya kita lihat main juga sering, bagaimana ini ya? Apaan Pak Kesra? Asal lagi jamaah ada, tapinya kalau lagi dangdutan paling depan nyawernya, bagaimana ya? Samar nih. Ini terdapat kebaikan apa kerusakan dalamnya ini? Fala turidanna zawali ni'matin an ahadin minal muslimina au baqo'ah. Maka jangan sekali-kali kamu ingin agar nikmat yang dimiliki oleh seseorang muslim hilang atau kekal, illa muqayyadan bitafwidi wa syartis sholahi, kecuali kamu kaitkan dengan pasrah kepada Allah dan dengan syarat kebaikan. Udah, kalau gitu nggak usah pakai hasad dah. Untuk jaga-jaga, kita serahin aja sama Allah. Jangan sekalipun pengen harta orang lain hilang. Takutnya ternyata di dalamnya banyak kebaikan buat orang itu. Kita serahin aja kepada Allah. Litakhlusu min hukmil hasadi, agar kamu selamat dari hukum hasad. Wa yahsula laka faidatun nasihati, dan kamu bisa mendapatkan faedah dari nasihat. Udah, yang paling pas nasihat aja terus. Nasihat. Pokoknya siapapun itu yang punya harta, yang mendapatkan nikmat dari Allah, kita doakan agar nikmat tersebut langgeng. Udah gitu aja. Jangan pakai diharapin hilang. Siapapun orangnya. Karena kita nggak tahu kan. Kalau ternyata di dalamnya ada kebaikannya gimana? Berarti kan hasad kita. Udah tuh.
Kiai, nambahin Kiai. Kita jawabin. Kita jawab. Kita baca aja Kiai ya. Ada itu di bawah. Iya. Ini jawabannya Kiai. Wa amma hisnun nasihatil mani'i minal hasadi fahuwa dzikru ma aujabahu Allah Ta'ala min muwalatil muslimina. Itu jawabannya. Iya, Pak. Wa hisnu hadal hisni dzikru ma azzamallahu ta'ala min haqqil mu'mini wa rafa'a min qadrihi wa ma lahu indallahi ta'ala minal karamatil azimati fil uqba wa ma laka fihi minal fawaidil jalilati fid dunya minat ta'awuni wat tazahuri wal jama'ati wal jumu'ati thumma ma tarju min syafa'atihi fil akhirati. Adapun benteng nasihat yang dapat mencegah seseorang dari sifat hasad, bahwa dzikru ma aujabahullahu ta'ala min muwalatil muslimina, yaitu mengingat apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala min muwalatil muslimina, dari bersikap baik terhadap orang muslim, agar tidak muncul sifat hasad dalam diri kita. Kita harus selalu ingat bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, gitu Kiai. Lagian biasanya orang hasad itu munculnya karena dia nggak kebagian, itu biasanya. Hah? Nggak kebagian jatah. Punya tetangga orang kaya, dia sering kelewat, yang dibagi orang jauh mulu. Biasanya muncul hasad gara-gara gitu. Apa guys? Giliran orang lain mah kebagian mulu, diinget mulu, kita yang tetangganya kagak dibagi. Itu biasanya munculnya hasad gara-gara begitu tuh. Makanya ingat aja bahwa tugas kita berbuat baik kepada semua orang muslim. Mau itu tetangga kita jahat kek, pelit kek, ya pokoknya tugas saya mau berbuat baik. Mau dia lajis sama kita, ya terserah. Yang penting kita mau berbuat baik. Ingat ke situ aja. Apa Ustaz? Tugas kita mendoakan yang baik, udah. Jangan pakai disumpahin biar hilang hartanya, doain aja, ya udah biar kekal, biar langgeng, biar makin banyak.
Kali kalau makin banyak mah kita kebagian kan gitu. Itu tuh yang pertama caranya. Dengan ingat bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada semua orang muslim. Apa? Ya, orang kafir. Ya yang terutama orang muslim dulu ya. Kita mah jarang pakai ada berantem sama orang kafir. Kita mah jarang hasad sama orang kafir, jarang kita mah. Seringnya hasadnya sama tetangga kita, sama saudara kita. Itu ya. Nah, kok kita mah sekampungnya orang muslim mulu kapan? Jarang tetangga sama orang kafir. Ujungnya hasadnya ya sama orang muslim. Oh. Ya terutama sama orang muslim ya. Tapi kan kalau sama orang yang bukan muslim itu bukan hasad namanya. Cuma cemburu doang, giro. Itu kesirian. Nah, apa sih jadi orang non muslim mulu yang kaya, yang muslim jadi susah mulu gitu. Itu mah giroh namanya, kesirian, cemburu. Giliran yang pada ngaji, motornya Supra butut gitu. Giliran yang pada main mulu, bagus-bagus. Mobilnya mewah-mewah. Apa? NMAX ya, PCX pada. Yang doyan ngaji, motornya Supra butut. Udah tinggal rangkanya doang, kagak ada bodinya bisa. Apa? Gak dicuci-cuci. Apa maksud? Mana joknya udah kagak ada sarungnya. Aduh. Begitu ya, itu bukan hasad kalau sama orang muslim mah. Namanya giroh, cemburu. Giliran orang Islam aja miskin-miskin, orang non muslim kaya-kaya. Ngapa sih ya? Kagak kau orang Islam aja yang pada kaya gitu. Itu cemburu namanya. Kalau yang hasad itu cuma berlaku kepada orang muslim. Hasad. Enggak lagi tadi, kita mah jarang bergaul sama orang non muslim. Banyaknya bergaul sama sesama muslim. Iya. Ya artinya nggak jadi masalah itu Pak Kiai. Apaan kok? Lagi ngerendeng aja. Jadi tugas kita berbuat baik kepada siapapun, itu tugas kita. Udah kuncinya sih. Agar tidak muncul sifat hasad, kuncinya itu. Pokoknya tugas saya mah berbuat baik gitu. Mau dia jahat sama saya, jelajis, degik, pokoknya saya mah baik gitu. Agar tidak muncul sifat hasad. Apa? Oh. Wa hisnu hadzal hisni dzikru ma azzamallahu ta'ala min haqqil mu'mini wa rafa'a min qadrihi.
Dan puncak dari benteng ini adalah dzikru ma azzamallahu ta'ala min haqqil mu'mini. Mengingat agungnya hak orang mukmin yang disiapkan oleh Allah. Wa rafa'a min qadrihi, dan tingkatan yang tinggi yang disiapkan oleh Allah untuknya. Wa malahu indallahi ta'ala minal karomatil azimati fil uqbah, dan apa yang disiapkan untuknya di sisi Allah Ta'ala dari kemuliaan-kemuliaan, dari karomah-karomah yang agung di akhirat nanti. Wa malaka fihi minal fawaidil jalilati fid dunya minat ta'awuni wat tazahuri wal jamaati wal jumuati. Dan apa yang disiapkan oleh Allah untukmu padanya minal fawaidil jalilati, dari faedah-faedah yang sangat besar fid dunya, selama kamu hidup di dunia, minat ta'awuni, dari perbuatan saling tolong menolong, wat tazahuri, dan saling mendukung, wal jamaati, dan berjamaah, wal jumuati, dan melakukan sholat Jumat bersama-sama. Gimana Ustaz? Paham itu udah? Yang mana yang belum paham? Yang mana? Bang Budin udah jelas? Yai? Mau jawaban kali Mang Haji? Itu udah paham itu? Yang mana yang belum paham? Hah? Ingat bahwa Allah sudah menyiapkan imbalan yang sangat besar untuk orang-orang mukmin yang selalu melakukan kebaikan, yang suka berbuat baik kepada orang lain. Ingat, wa rafa'a qadri min qadrihi, dan Allah sudah siapkan derajat yang tinggi untuk orang mukmin yang selalu berbuat baik. Itu ingat ke situ. Dan nanti di akhirat pun sudah disiapkan. Itu puncaknya benteng diri kita agar tidak muncul sifat hasad. Ingat ke situ. Apalagi kalau kita balikin lagi bahwa nanti orang-orang yang bisa bertemu Allah hanya orang-orang yang hatinya bersih, kan gitu. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang selamat adalah orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Kalau kita ingat ke situ, insya Allah hati kita akan terbentengi dari sifat hasad. Kalau hati kita sekarang kotor, ada hasadnya, gimana nanti kita bisa ketemu Allah, kan gitu. Gitu Bang Haji. Kudu ingat ke situ agar kita punya benteng yang melindungi kita dari sifat hasad. Begitu Bang Haji. Itu nanti di akhiratnya, di dunianya kita bisa saling tolong menolong. Kalau semua orang bersih dari sifat hasad, pasti bakal saling tolong menolong. Kenapa? Penyebabnya tetangga kita hajatan, kita romana kagak mau bantuin pisan, pasti ada hasadnya itu. Gitu. Hah?
Penyebabnya kenapa kita sekarang udah jarang yang saling tolong menolong padahal tetanggaan, ya pasti penyebabnya itu karena salah satunya hatinya ada hasad. Kalau nggak ada hasadnya pasti bakal saling tolong menolong. Oh, kenapa Bang Hendrik datang malam Jumat? Karena nggak ada hasadnya sama saya. Coba kalau ada hasadnya, ngapain gue datang? Gitu. Bahkan didoain sama dia, disumpahin, ntar gue lama-lama jamuannya habis, begitu. Hasad. Gitu. Apa Ustaz? Ya kalau nggak ada hasadnya mah, lah santai-santai aja, enak-enak aja, ketemu kayak di mana kayak negor-negor aja. Apa? Pakai serak. Tahu nih namanya. Wattazohuri, saling mendukung. Kalau nggak ada hasad mah saling mendukung. Siapapun yang jadi pemimpin, ayo saya dukung. Karena nggak ada hasadnya. Kenapa bawahan ngelawan mulu sama ketua? Karena ada hasadnya. Enak amat ya ketua kagak ngapain, kayak capek begitu. Begitu Ustaz, saling dukung. Karena nggak ada hasadnya. Wal jamaati, bisa kumpul berjamaah. Lah kalau ada hasadnya mah ngapain aja jamaah, imamnya dia, gitu. Pulang lagi. Apa guys? Karena ada hasadnya. Atau minimal ada kagak cocoknya dah. Kenapa jadinya banyak majelis di kampung kita? Kan begitu penyebabnya. Dia nggak kepake di majelis ini, dia bikin lagi majelis baru. Gitu. Apaan? Iya. Penyebabnya karena ada hasadnya. Ingat tuh, dengan kita membuang sifat hasad, enak jadi jamaah, kumpul enak. Jumuati, ngerjain Jumatan enak, bareng-bareng. Kenapa kita susah sekarang bikin Jumatan biar rame gitu? Karena di kampung kita ini aja RT 06 masjidnya 2. Terus dia nggak kepake di masjid ini, dia bikin masjid lagi. Penyebabnya satu, karena ada hasad. Kalau nggak ada itu, enak-enak aja, jamaah bareng, Jumatan bareng. Setiap ada kegiatan saling mendukung, saling tolong menolong, enak jadinya. Apa Budit? Ya beda masalahnya tuh sama Haji kalau begitu mah. Cuma kan biasanya yang terjadi di kampung kita, kenapa ada majelis baru mulu, banyak munculnya majelis? Karena itu tadi, dia nggak kepake di majelis yang ono, dia bikin lagi majelis baru, kan gitu. Penyebab biasanya begitu, biasanya. Mudah-mudahan sih jam kita nggak ada yang begitu. Awal, Astaghfirullah khairat. Padahal mas setiap majelis gue jamaahnya itu juga. Udah tuh. Penyebabnya satu, karena ada sifat hasad.
Nah, pahami itu, maka hati kita akan terjaga dari sifat hasad. Enak kalau bisa kumpul bareng-bareng. Satu kampung, semua ustadznya ngumpul bareng-bareng. Satu majlis. Setiap acara maulid, syiar gede-gedean. Enak. Apa Ustaz? Makanya kemarin kan udah dibacain tuh. Ada 6 kelompok yang paling dulu masuk nerakanya. Yang pertama ulama yang punya sifat hasad. Udah tuh. Gimana Om Mantap? Begitu Mas Arif ya. Kalau abang lagi ngadain acara bantuin. Abang apa adek? Adek. Tuan ini suruh mana? Udah. Itu faedah yang bisa kita dapatkan dari membuang sifat hasad dari diri kita. Selama di dunia tuh bisa saling tolong menolong, saling mendukung. Enak buat jamaah, ngerjain Jumatan bareng-bareng. Kalau nggak ada hasadnya. Penyebabnya kenapa di kampung kita susah buat kumpul bareng-bareng? Ya tadi satu. Bisa jadi karena ada hasad di hati. Amor. Yang ma'ruf kan bisa duduk berandang Bang Ipul karena nggak ada hasad. Kalau ada hasadnya mah ngapain? Kagak bakal mau. Jangan kenapa duduk branding. Ketemu boga. Udah tuh. Tsumma ma tarju min syafa'atihi fil akhirati. Kemudian apa saja yang kamu harapkan dari syafaat fil akhirati di alam akhirat nanti. Syafaat orang mukmin ya. Karena nanti di akhirat orang mukmin itu diberikan izin untuk memberikan syafaat bagi teman-temannya, kawan-kawan, dikasih izin. Bukan cuma Rasul ngasih syafaat ke umatnya, bukan cuma guru ngasih syafaat buat murid-murid, tapi orang mukmin pun diizinkan buat ngasih syafaat ke teman-temannya. Dan itu bisa kita dapatkan kalau hati kita nggak ada hasad. Saling tolong menolong, saling mendukung. Nanti di sana kita saling memberi syafaat. Begitu Bang Ipul. Fahadihi wa nahuha mimma yab'atu 'alan nashi likulli muslimin. Maka hal ini dan yang seumpamanya merupakan hal-hal yang bisa membangkitkan munculnya nasihat bagi semua orang muslim. Wa yujannibuka antahsudahu fi ni'matin a'tahullahu iyyah, dan akan menjauhkan dirimu sehingga kamu tidak memiliki sifat hasud terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wallahu subhanahu waliyut taufiqi bifadlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dengan karunia-Nya. Mudah-mudahan sih jamaah kita mah nggak ada yang punya hasad. Abang Bude? Iya pas lagi ngaji. Dan pas pada pulang pada kumat lagi aja. Udah. Wa amal ajalatu,
Situ dulu dah jam 2. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.